Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mendapatkan satu video. Ini postingan dari akun Saryanto RTC. Di sini diposting ada video bahwasannya organisasi FPI itu dilarang oleh negara kita, ya. Coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Larang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Ya, kaum muslimin, itu tadi video di mana Front Pembela Islam itu dilarang di negeri kita, ya. Dan sepertinya ini video lama, kaum muslimin, ya, berusaha diangkat kembali yang tujuannya ya entah apa. Mungkin tujuannya supaya pemerintah kembali meninjau keberadaan FPI yang ada pada saat ini. Karena dulu pernah dilarang, sekarang lahir lagi. Ya. Dulu namanya Front Pembela Islam, sekarang namanya Front Persaudaraan Islam. Ya, cuma beda nama saja, orang-orangnya masih sama, pendirinya masih sama, ketuanya masih sama. Ya, apa namanya istilahnya itu? Ketua atau apa? Oh, imam ya, imam besar. Imam besar, sekarang dijuluki Imam Jumbo. Dijuluki Imam Jumbo, dijuluki Imam Unyil. Ya, dan mudah-mudahan pemerintah kita memperhatikan suara dari masyarakat. Yang sebenarnya masyarakat pengen FPI ini ya dibubarkan. Ya, karena keberadaannya sangat meresahkan. Bolak-balik bentrok sesama muslim. Ya, bolak-balik bentrok sesama muslim. Ya, memang kalau kita flashback kegiatan-kegiatan FPI, memang ada kegiatan sosialnya, ada membantu orang yang terkena musibah, ada memberikan bantuan, ada. Tapi kan nggak harus jadi FPI untuk melakukan itu. Banyak kok gerakan-gerakan sosial yang nggak kisruh kayak FPI. Ya, banyak. Jadi jangan diunggul-unggulkan apa yang dilakukan oleh FPI yang kegiatan-kegiatan sosial itu. Karena banyak kok organisasi yang mereka nggak ngesro, nggak hobi berantem, yang jelas nggak hobi demo-demo nggak jelas seperti yang dilakukan oleh FPI. Banyak, ya. Kita melakukan kegiatan sosial nggak harus jadi FPI. Coba lihat gerakan dakwah Salafi atau yang sering disebut Wahabi. Bahkan Bahar Smith pun menyebutnya Wahabi. Ya, ketika ditanya tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya, bukan ditanya ya, ketika ada orang yang berkomentar di live streaming Bahar Smith, ya, yang komentar itu mengatakan I love Syafiq Riza Basalamah, I love Khalid Basalamah. Bahar Smith langsung tegas mengatakan saya tidak love Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah, Wahabi. I love Ustadz Syafiq Basalamah. Ana nggak love Wahabi. Coba ya. Itu ustadz-ustadz yang disebut oleh Bahar Smith Wahabi. Itu ustadz Salafi. Ya. Gerakan dakwah Salafi itu juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Ada Roja Peduli salah satunya. Ya. Ada Solidaritas Insan Peduli, ya, kemudian ada HSI, ya macam-macam lah, banyak, ya, nggak harus FPI. Dan
Solidaritas Insan Peduli, Roja Peduli, kemudian HSI, itu nggak pernah yang namanya bentrok sesama muslim, nggak pernah gontok-gontokan sesama muslim, nggak pernah demo-demo nggak jelas. Ya, nyusahkan masyarakat, nyusahkan pemerintah, nggak pernah. Jadi kalau kegiatan sosial nggak harus FPI, ya. Dan pemerintah sepertinya memang benar-benar harus memperhatikan suara masyarakat yang pengen FPI dibubarkan. Karena kalau melihat rekam-rekam jejak dari pentolan-pentolan FPI itu cukup meresahkan. Bahkan mengancam anak bangsa. Anak bangsa terkhusus sesama muslim itu dipecah belah oleh Ba'alawi, oleh Rizik Syihab, ya, oleh Bahar Smith. Yang jelas Ba'alawi lah, orang-orang FPI lah, oleh pentolan-pentolan FPI, ya, mulai ngerusak syariat Islam, ya, yang pertama ngerusak akidah. Kalau akidahnya umat Islam sudah dirusak, maka ibadahnya pasti rusak, muamalahnya pasti rusak. Kalau sudah rusak akan begitu mudah dibentur-benturkan, ya, akan begitu mudah dibentur-benturkan oleh Ba'alawi. Jadi ciri orang muslim kalau hobi berantem, hobi ribut kisruh sesama muslim, itu pasti akidahnya rusak berantakan. Ya. Karena akidah itu kan pondasi. Ya, pondasi itu kalau nggak bagus, bangunan yang berdiri di atas pondasi itu nggak akan mungkin bagus. Pasti rusak. Pondasi nggak kuat, bangunan di atas pondasi itu nggak mungkin kuat. Gitu loh. Ya. Ya kan kita lihat Ba'alawi ngerusak akidah umat Islam. Berdoa mintanya sama Umar Mukhdor, mintanya sama Umar bin Hafiz, ya. Ditanya man robbuka man nabiyuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Dipaksa meyakini bahwa Faqih Muqaddam sehari mi'raj 70 kali. Dipaksa percaya bahwa ada Habib yang bisa menahan matahari, ya. Ada Habib yang bisa bentak malaikat. Ada Habib yang sesuka hati masuk surga, bosen di dunia masuk surga, kalau sudah hilang bosennya keluar lagi dari surga, bisa memadamkan api neraka, menurunkan rantai emas dari langit. Rusak sudah. Kalau akidahnya rusak, umat muslim ini dipecah belah sama mereka, ya. Mereka menghancurkan akidah dulu, dan sepertinya keberhasilan Ba'alawi dalam merusak akidah umat Islam itu cukup besar, terbukti dengan banyaknya mukibin. Alhamdulillah ada yang sadar, ya. IMAD CS sadar, meskipun belum 100% sadar, ya. Kalau dikatakan kesadaran mereka ya 50% lah, ya. Tadinya ketika mereka ikut Ba'alawi, jadi mukibin Ba'alawi, itu sudah hilang kesadaran. Sekarang lumayan lah 50%. Ya, kalau diibaratkan dia sudah mentas dari comberan, ya, tinggal mandi saja. Kalau mandi bersih-bersih badan, pakai pakaian yang bagus, insya Allah bagus. Kalau sekarang mereka belum mandi, ya, belum bersih-bersih badan, belum ganti pakaian. Makanya masih terjebak juga dalam perkara-perkara syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Makanya mereka juga masih mau bentrok sesama muslim, masih mau, ya, masih mau. Tapi kan lumayan, mereka ya sudah mentas dari kebodohan yang selama ini didoktrinkan oleh Ba'alawi, itu sudah lumayan. Ya, sudah lumayan. Jadi ya sekali lagi pemerintah sepertinya harus benar-benar memperhatikan suara masyarakat. Ya kalau tidak ini akan hancur, karena melihat ceramah-ceramah Rizik Syihab, Bahar Smith, isinya ngajak perang terus, ya. Jadi kalau dibiarkan, ya bukan tidak mungkin akan terjadi bentrok yang lebih besar lagi daripada yang terjadi yang di Pemalang kemarin, ya. Mudah-mudahan pemerintah segera mengatasi masalah ini, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.